Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan dengan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Injil hari ini melanjutkan refleksi tentang datangnya akhir zaman dan menyajikan kepada kita firman Yesus tentang bagaimana mempersiapkan diri kita untuk kedatangan kerajaan Allah. Hanya Allah yang menentukan kapan waktunya kerajaan Allah datang. Kedatangan kerajaan Allah tidak diukur sesuai dengan perhitungan kita. Bagi Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Kita tidak dapat menentukan waktunya. Kita diminta untuk mempersiapkan diri kita. Yang pasti bagi kita adalah firman Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dunia akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Ayat 26-29. Seperti pada zaman Nabi Nuh dan Lot, hidup berjalan normal, makan, minum, menikah, membeli, menjual, menabur, memanen. Rutinitas kita beraneka ragam sehingga kadang kita kurang menaruh perhatian pada dimensi kehidupan yang lebih mendalam. Kita membiarkan ngengat masuk ke dalam iman yang memegang dimensi kehidupan yang lebih mendalam. Ketika badai menghancurkan rumah, banyak dari kita yang menyalahkan tukang kayu. Itu dibuat dengan buruk. Pada kenyataannya, itu hancur karena kurangnya perhatian yang serius dari diri kita. Rujukan penghancuran Sodom sebagai sosok tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman mungkin menjadi rujukan kehancuran Yerusalem oleh Roma pada tahun 70. Ayat 30-32. Sulit bagi kita untuk membayangkan penderitaan dan trauma
yang disebabkan oleh kehancuran Yerusalem bagi komunitas Yahudi dan Kristen. Untuk membantu mereka memahami dan menghadapi penderitaan itu, Yesus menggunakan perbandingan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Kehancuran akan berlangsung begitu cepat sehingga tidak baik saat turun untuk mencari sesuatu di rumah. Ingat istri Lot, yaitu tidak melihat ke belakang agar tidak kehilangan waktu. Ini adalah persoalan tentang hidup dan mati. Ayat 33, kehilangan nyawa untuk menyelamatkannya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara dan saudari, hanya orang yang mampu memberikan dirinya sepenuhnya kepada orang lain yang akan mengalami kepenuhan hidup. Sebaliknya, orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, ia tidak akan mengalami kepenuhan hidup. Yesus mengingatkan, tidak ada orang yang mampu menebus dirinya sendiri, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur bab 49 ayat 8-10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ayat 34-36, waspadalah. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hal ini mengingatkan kita akan perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang penting adalah mesti mempersiapkan diri. Ayat 37, para murid bertanya, di mana Tuhan? Dan Yesus menjawab, di mana ada mayat, di sana juga burung nasar akan berkumpul. Tanggapan Yesus ini adalah respon yang penuh teka-teki. Ada yang berpikir bahwa itu hanyalah variasi dari pepatah populer di zaman kita ini. Di situ ada asap, maka di situ ada api. Refleksi pribadi bagi kita, bertanggung jawab dan penuh cinta melakukan apa yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari, itulah salah satu sikap waspada bagi kita. Bagaimana kita melakukan itu? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa